Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Teknik Manajemen Non-Formal dengan anggota kelompok Johar Kolbu Julia sebagai pemateri pertama, Lisna Nurhasana sebagai moderator, dan Siti Sifarahma sebagai pemateri kedua, yang akan memaparkan materi yang berjudul Perencanaan Strategis dan Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal dengan dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa, MPD. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. A. Perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal. 1. Fungsi perencanaan pendidikan non-formal, yaitu menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan pendidikan non-formal yang sistematis. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Langkah-langkah perencanaan pendidikan non-formal. Langkah-langkah perencanaan pendidikan non-formal ada melakukan studi kelayakan, analisis studi kelayakan, menetapkan daerah pengembangan, merumuskan tujuan, menentukan populasi sasaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar, merencanakan penyampaian yang tepat, dan yang terakhir menetapkan tugas-tugas pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. B. Penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama, dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dasar penyelenggaraan pendidikan non-formal dari segi kesejahteraan tidak bisa lepas dari 5 aspek, yaitu 1. Aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan, ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan non-formal pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak atau anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan, dan pembimbingan. 2. Aspek teoritis. Tidak satupun lembaga pendidikan, formal, informal, maupun non-formal, yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum esensial. Singkatnya, pendidikan harus berjalan beriringan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal, agar semua lingkup masyarakat dapat mendapat pendidikan tidak terkecuali orang yang miskin. Uraian di atas cukup dijadikan gambaran bahwa pendidikan non-formal berperan sangat penting dalam kehidupan. 3. Dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan non-formal sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah atau yang sekarang lebih dikenal pendidikan non-formal. 4. Aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Akibat perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik, kesadaran ini juga tumbuh dikarenakan kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dalam kompetisi global yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai sebuah keahlian untuk bekerja, sehingga pendidikan non-formal menjadi sebuah alternatif untuk mendapatkan pengetahuan atau mengasah keahlian. 5. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah atau pendidikan formal terpaku dalam sebuah kurikulum baku yang harus dijalankan, sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan masyarakat terpenuhi. Contohnya skill menjahit dan kemampuan lainnya. Oleh karena itulah, pendidikan non-formal diselenggarakan untuk memenuhinya. Yang kedua dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal adalah proses penyelenggaraan pendidikan non-formal. Adapun proses penyelenggaraan pendidikan non-formal ialah berangkat dari perencanaan yang telah dibuat di awal pendirian lembaganya. Proses tersebut tak luput dari fungsi manajemen, yakni fungsi actuating.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya proses actuating merupakan proses implementasi seluruh perencanaan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan analisis berbagai faktor penghambat maupun pendorong agar seluruh pengimplementasian rencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bentuk penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama ada kursus. Kursus adalah satuan pendidikan non-formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, melanjutkan ke tingkat atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, magang. Magang merupakan proses belajar yang dilakukan anak di tempat tertentu, baik itu didampingi oleh instruktur ataupun tanpa didampingi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengerjakan suatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Yang ketiga, penyuluhan. Pada pendidikan non-formal bagi petani atau nelayan, penyuluhan adalah guru bagi mereka. Sama dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal dalam bahasan ini adalah penyuluhan petani, juga memiliki tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai pendidik atau penasehat bagi petani dan keluarganya, pekerjaan penyuluh tidak terbatas pada pengembangan kemampuan, pengetahuan dan sikap atau keterampilan, tetapi juga memotivasi, membimbing dan mendorong petani mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berwirausaha tani sehingga dapat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Yang keempat, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan non-formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas manusia, terlebih di era globalisasi sekarang ini. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan non-formal dalam pengembangan kualitas manusia yang perlu dilakukan para penyelenggara pendidikan non-formal maupun komunitas pendidikan non-formal, maka diperlukan upaya penataan ketenagaan PNF atau pendidikan non-formal menjadi lebih profesional yang mampu menata konsep yang tepat tentang PNF dan dapat merencanakan program PNF yang berbasis kebutuhan serta mengembangkan kelembagaan PNF. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.